Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Risa Fadila dengan NIM 203141074 kelas 7B Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi kali ini kita akan belajar tentang IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial di kelas 4 fase B semester 1. Nah, tentang wujud zat dan perubahannya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat mengenali materi dan karakteristiknya. Yang kedua, kalian dapat mempelajari karakteristik wujud atau zat materi. Dan yang ketiga yaitu kalian mengetahui bagaimana perubahan wujud zat atau materi tersebut. Nah, teman-teman, di sini sudah ada yang pernah makan es krim belum? Tentunya sudah pernah semua ya. Nah, kalian tahu nggak ketika es krim kalian biarkan, apa yang akan terjadi? Ya, benar sekali, akan berubah menjadi air. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Apa penyebabnya? Mari kita bahas bersama-sama ya. Jadi, di materi wujud zat dan perubahannya, kita akan belajar 3 topik pembahasan. Yang pertama adalah materi, yang kedua adalah wujud dari materi, dan yang ketiga, bagaimana benda tersebut dapat berubah. Nah, untuk yang pertama ini kita akan belajar tentang materi. Oke, sekarang teman-teman coba perhatikan gambar atau video di samping ini. Perhatikan ya. Nah, apa yang kalian lihat dan apa yang terjadi? Ya, benar sekali. Jadi, dalam gambar atau video tersebut ada gambar para pedagang, para pembeli, kemudian ada barang-barang yang dijual, ada juga sampah ya. Nah, itu semua dinamakan dengan materi. Jadi, apa materi itu? Jadi, materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan memiliki ruang. Nah, tadi kan kalian lihat pasar ya. Nah, di pasar tersebut ada para pedagang, ada para pembeli, ada dagangan, dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan dengan materi. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa salah satu dari materi itu memiliki massa. Ada yang tahu tidak apa itu massa? Ya, benar. Massa adalah besaran dari suatu benda. Jadi, benda-benda di sekitar kita itu memiliki massa yang berbeda-beda. Contohnya, sirup, susu, kopi, atau dalam makanan, dan lain sebagainya. Nah, contoh-contoh tersebut memiliki massa yang berbeda-beda. Kenapa hal tersebut terjadi? Ada yang tahu? Ya, karena jumlah dari zat penyusunnya juga berbeda. Misalnya, ada kopi dan ada susu. Nah, ini sudah tertera massa dari masing-masing produknya yang berbeda. Nah, coba kalian perhatikan. Massanya berbeda kan? Nah, itu karena zat penyusunnya juga berbeda. Nah, contoh lain, ketika kalian menimbang 1 kg jeruk dan 1 buah apel, mana yang lebih berat? Ya, tentu saja yang 1 kg jeruk ya. Maka dari itu, jeruk atau massa jeruk itu lebih besar dari massa 1 buah apel. Kemudian kalian tahu tidak apa ciri-ciri materi itu? Ya, jadi ciri-ciri materi itu salah satunya yaitu memiliki volume. Apa itu volume? Jadi volume adalah ukuran banyaknya jumlah zat. Sekarang kalian perhatikan gambar di samping ini ya.
perbedaan dari volume dan massa adalah volume itu untuk mengukur banyaknya jumlah zat cair, sedangkan massa digunakan untuk mengukur banyaknya jumlah zat padat. Nah, kemudian apakah volume dan massa itu berkaitan? Jadi, volume dan massa itu sangat berkaitan ya. Jadi, semakin banyak volume suatu zat cair, maka jumlah zat padatnya juga semakin besar. Kemudian, semakin besar zat padat, maka massanya juga akan semakin besar. Sudah paham untuk materi pertama? Baik, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua ya, yaitu apa saja sih wujud dari zat atau materi itu? Sekarang kalian perhatikan gambar di samping ini. Ada yang tahu itu apa? Ya, itu adalah akuarium. Coba sekarang kalian perhatikan, di akuarium tersebut ada makhluk apa saja atau ada benda apa saja? Ya, benar sekali. Jadi di akuarium tersebut ada air, ada ikan, ada terumbu karang, dan lain sebagainya. Nah, benda yang pertama kalian melihat air. Nah, air itu merupakan contoh dari benda cair. Yang kedua, ketika kalian melihat ikan atau terumbu karang, itu merupakan contoh dari benda padat. Kemudian di akuarium itu ada gelembung-gelembung udara. Nah, itu merupakan contoh dari benda gas. Nah, untuk karakteristiknya kita akan belajar bersama-sama ya. Jadi, sekarang kita akan belajar tentang karakteristik dari benda padat, cair, dan benda gas. Nah, kalian bisa menyebutkan tidak apa contoh dari benda padat? Ya, benar sekali. Jadi, contoh dari benda padat itu ada buku, pensil, penggaris, tas, meja, dan lain sebagainya. Sekarang coba kalian pegang satu buah pensil. Kemudian tekan-tekan pensil tersebut. Apakah bentuknya berubah atau tetap? Ya, bentuknya tetap. Jadi karakteristik benda padat itu bentuknya tidak berubah-ubah atau bentuknya selalu tetap. Sekarang yang kedua adalah karakteristik dari benda cair. Ada yang bisa menyebutkan apa contoh dari benda cair itu? Ya, ada kopi, sirup, susu, air mineral, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman, coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Nah, coba kalian perhatikan, ketika air dalam teko itu dituangkan ke masing-masing wadah, apa yang akan terjadi? Apakah bentuknya berubah? Jadi, ketika air yang ada di dalam teko itu dimasukkan ke masing-masing wadahnya, itu akan mengikuti wadahnya. Misalnya, dituangkan ke dalam mangkok, air tersebut akan mengikuti mangkoknya atau mengikuti bentuk dari mangkoknya. Jadi, karakteristik dari benda cair yaitu bentuknya mengikuti wadahnya. Nah, karakteristik yang ketiga yaitu karakteristik dari benda gas. Kalian pernah meniup balon? Atau kalian perhatikan gambar di samping ini? Gambar apakah itu? Ya, gambar anak yang sedang meniup balon. Coba kalian perhatikan balonnya. Apa yang terjadi? Ya, balon tersebut akan membesar, semakin membesar ketika ditiup. Jadi, apakah udara yang ditiup anak tersebut ke balon itu menempati suatu ruangan? Ya, jadi karakteristik dari benda gas salah satunya yaitu menempati ruang. Nah, teman-teman, apakah kalian sudah paham untuk materi yang kedua? Baik, setelah kalian paham untuk materi yang kedua, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu bagaimana wujud benda berubah. Nah,
dalam materi ini nanti kita akan belajar beberapa pembahasan. Yang pertama ada mencair dan membeku, kemudian menguap dan mengembun, serta menyublim dan terdeposisi. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang mencair. Jadi, mencair itu merupakan perubahan wujud benda dari padat ke cair. Sekarang kalian perhatikan gambar di samping ini ya. Nah, jadi gambar tersebut adalah perubahan dari bentuk es menjadi air. Nah, kenapa es ini bisa berubah menjadi air? Ada yang tahu? Nah, benar sekali. Jadi es tersebut menerima kalor. Apa sih kalor itu? Jadi kalor itu adalah energi panas yang diterima atau diteruskan dari satu benda ke benda yang lain. Jadi semakin banyak kalor yang diterima es, maka semakin cepat juga es tersebut mencair atau berubah menjadi air. Sekarang yaitu membeku. Jadi membeku itu adalah perubahan wujud dari benda cair ke benda padat. Ada yang tahu contohnya? Ya, contohnya ada es batu, agar-agar, lilin, dan lain sebagainya. Sekarang kalian perhatikan gambar di samping ini ya. Jadi, gambar tersebut merupakan contoh dari proses membeku. Jadi, air bisa berubah menjadi es batu. Karena apa? Karena air tadi melepaskan kalor atau didinginkan, sehingga air tersebut berubah menjadi es batu. Jadi perlu kalian ketahui bahwa membeku itu atau benda-benda yang membeku itu ada yang membeku di suhu ruangan dingin atau suhu ruang biasa. Di suhu ruang dingin seperti es batu itu kan harus dimasukkan ke freezer. Nah, kemudian membeku di suhu ruang itu ada agar-agar dan lilin. Selanjutnya yaitu menguap. Jadi menguap itu merupakan perubahan wujud dari zat cair ke zat gas. Nah, coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Itu merupakan contoh dari menguap. Nah, air itu akan berubah menjadi gas karena menerima kalor atau dipanaskan. Contohnya, ketika kalian melihat ibu kalian memasak air, kalian pasti melihat gelembung-gelembung serta uap yang dihasilkan dari air yang menguap tersebut. Nah, itu merupakan contoh dari menguap. Jadi, air tadi kan dipanaskan oleh api. Nah, semakin panas air tersebut akan semakin mendidih sehingga mengeluarkan uap. Nah, itu merupakan contoh dari menguap. Selanjutnya yaitu mengembun. Jadi mengembun itu merupakan perubahan dari wujud gas ke cair. Sekarang kalian perhatikan gambar di samping ini ya. Nah, itu merupakan contoh dari proses mengembun. Jadi benda gas dapat berubah menjadi cair itu karena kehilangan kalor atau didinginkan. Contohnya ketika kalian bangun di pagi hari, kalian melihat daun di halaman rumah kalian, pasti di situ ada gelembung-gelembung air. Nah, itu merupakan contoh dari mengembun. Selanjutnya yaitu menyublim. Jadi menyublim itu perubahan dari wujud padat ke gas. Nah, coba kalian perhatikan gambar di samping ini ya. Itu merupakan proses dari menyublim. Nah, benda padat ini menerima kalor atau panas sehingga akan berubah menjadi gas. Nah, tadi kita sudah belajar tentang karakteristik gas. Jadi karakteristik gas itu salah satunya mengisi ruangan atau menyebar. Nah, contoh dari menyublim itu kapur barus. Nah, ketika kalian letakkan satu kapur barus di almari atau di kamar mandi, lama-kelamaan akan hilang. Nah,
baunya itu akan menyebar ke almari atau seluruh kamar mandi. Itulah yang dinamakan dengan menyublim.